Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aryani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai cache memory. Yang pertama, definisinya. Cache berasal dari kata cache, yakni sebuah tempat menyembunyikan atau tempat menyimpan sementara. Cache memory adalah memori sesaat yang memiliki kecepatan tinggi dengan ukuran yang kecil. Memori ini bertugas untuk menyimpan salinan perintah atau instruksi yang selalu diakses oleh CPU. Tugas cache memory adalah sebagai penghubung perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama. Dalam implementasinya, jenis memori yang digunakan untuk cache adalah static RAM. Lalu selanjutnya level cache memory. Cache memory ada 3 level, yakni level 1 adalah cache memory yang terletak dalam prosesor. Cache ini memiliki kecepatan akses paling tinggi dan harganya paling mahal. Berkembang mulai dari 8 KB, 64 KB, dan 128 KB. Yang kedua, yang level 2, memiliki kapasitas yang lebih besar, yaitu berkisar antara 256 KB sampai dengan 2 MB. Namun, cache level 2 ini memiliki kecepatan yang lebih rendah dari cache level 1. Cache level 2 terletak terpisah dengan prosesor atau disebut dengan cache eksternal. Jadi yang level 2 ini ada di eksternal. Kalau yang level 1 itu ada di cache internal. Lalu selanjutnya ada cache level 3, hanya dimiliki oleh prosesor yang memiliki unit lebih dari satu, misalnya dual core atau quad core. Fungsinya adalah untuk mengontrol data yang masuk dari cache level 2 dan masing-masing inti prosesor. Fungsinya ada 4, yaitu yang pertama mempercepat akses data pada komputer, meringankan kerja prosesor, menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama, mempercepat kinerja memori. Ini cara kerjanya. Jika prosesor membutuhkan suatu data, pertama-tama ia akan mencarinya pada cache. Jika data ditemukan, prosesor akan langsung membacanya dengan delay yang sangat kecil. Tetapi jika data yang dicari tidak ditemukan, prosesor akan mencarinya pada RAM yang kecepatannya lebih rendah. Pada umumnya, cache dapat menyediakan data yang dibutuhkan oleh prosesor, sehingga pengaruh kerja dapat menyediakan data yang dibutuhkan oleh prosesor. Sehingga pengaruh kerja RAM yang lambat dapat dikurangi. Dengan cara ini, maka memori bandwidth akan naik dan kerja proses. Selain itu, memori cache yang semakin besar juga akan meningkatkan kecepatan kerja komputer secara keseluruhan. Dua jenis cache yang sering digunakan dalam dunia komputer adalah cache memory caching dan disk caching. Implementasinya dapat berupa sebuah bagian khusus dari memori utama atau sebuah media penyimpanan data khusus yang berkecepatan tinggi. Implementasi memori caching sering disebut sebagai memori cache dan tersusun dari memori komputer jenis SDRAM yang berkecepatan tinggi, sedangkan implementasi disk caching menggunakan sebagian dari memori komputer. Lalu karakteristiknya, kapasitas relatif lebih kecil dari main memory, tetapi memiliki kecepatan yang relatif lebih tinggi dibanding main memory. Cache memory merupakan suatu memori buffer atau salinan data bagi memori utama. Meskipun cache menggunakan informasi yang tersimpan dalam memori utama, tetapi ia tidak berhadapan secara langsung dengan memori utama. Word yang disimpan di dalam cache memory adalah word yang diambil dari main memory yang dikerjakan sesuai perintah CPU. Ini ada elemen-elemen dari cache memory. Yang pertama, ukurannya, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan untuk membantu kerja memori. Semakin besar ukuran cache, semakin lambat pula, dan semakin banyak jumlah gerbang dalam pengelamatan cache. Yang kedua, fungsi pemetaan asosiatifnya. Pemetaan asosiatif dapat mengatasi kekurangan pemetaan langsung dengan cara mengizinkan setiap blok memori utama untuk dimuatkan ke sembarang saluran cache. Lalu algoritma penggantian ada 2 metode, yaitu write rogue and write back. Write rogue adalah cache dan memori utama diupdate secara bersamaan waktunya, sedangkan write back melakukan update data di memori utama hanya pada saat word
memori telah dimodifikasi dari cache. Lalu ukuran blok yang berukuran lebih besar mengurangi jumlah blok yang menempati cache dengan meningkatkan ukuran blok. Maka jarak setiap word tambahan menjadi lebih jauh dari word yang diminta, sehingga menjadi lebih kecil kemungkinannya untuk diperlukan dalam waktu dekat. Lalu line size. Lalu fungsi dan manfaatnya sebagai tempat menyimpan sementara untuk data atau instruksi yang diperlukan oleh prosesor. Dan manfaat lainnya yaitu bahwa CPU tidak harus menggunakan sistem bus motherboard untuk mentransfer data. Lalu selanjutnya memori internal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Selanjutnya jenis-jenis memori internal, ada ROM and RAM. ROM yaitu perangkat keras pada komputer berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca. Jenis memori ini datanya hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulis secara berulang-ulang. Memori ini berjenis non-volatile, artinya data yang disimpan tidak mudah menguap atau hilang, maupun catu dayanya dimatikan. Karena itu, memori ini biasa digunakan untuk menyimpan program utama dari suatu sistem. Sedangkan RAM yaitu merupakan jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan sebagai suatu penyimpanan data yang dapat dibaca atau ditulis dan dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan data yang berbeda-beda. Selanjutnya, memori eksternal adalah memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Dengan kata lain, memori ini termasuk perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Contohnya hard disk, flash disk, maupun floppy disk. Pada dasarnya, konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap. Dan ini jenis-jenis memori eksternal. Berdasarkan karakteristik bahan, ada kartu berlubang, ada magnetic disk, optical disk, magnetic tape. Lalu berdasarkan jenis data ada direct access storage device atau DASD, lalu SASD, sequential access storage device. Nah, ini case desainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.